tahun ya ini 2017 juga ya. Jadi Hofbrand, Rodak itu adalah Harmening, itu adalah buku-buku teks untuk hematologi ya. Pengertian anemia. Jadi kita sering sekali mendengar istilah anemia. Anemia itu adalah suatu kondisi di mana eritrosit, dalam hal ini hemoglobin yang beredar di dalam sirkulasi, itu kurang ya, sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Parameter yang umum dipakai secara laboratorium untuk menentukan anemia itu adalah kadar hemoglobin ya, yang paling sering kita gunakan. Kemudian bisa dibantu oleh kadar hematokrit dan jumlah eritrosit. Anemia itu sebetulnya bukan suatu penyakit tersendiri ya. Anemia itu hanya gejala dari berbagai macam penyakit dasar. Jadi kita penting untuk menetapkan apa penyakit dasarnya ya. Nah, dari hasil pemeriksaan laboratorium seringkali kita sudah bisa mengarahkan penyebabnya kemana ya, ke arah mana, produksinya yang berkurang kah atau penghancurannya yang meningkat gitu ya. Nah, karena anemia tanpa diketahui penyebabnya, tentu ini akan menyulitkan klinisi untuk memberikan terapi ya. Nah, ini klasifikasi anemia yang umum digunakan saat ini adalah ada dua klasifikasi ya. Yang pertama ini berdasarkan etiologi, nanti yang kedua berdasarkan morfologi eritrositnya. Kalau berdasarkan etiologi, yang pertama adalah anemia karena produksi sel darah merah yang berkurang. Produksinya yang berkurang ya, sehingga HB-nya rendah. Yang kedua adalah karena meningkatnya penghancuran sel darah merah. Jadi produksinya normal, tapi penghancuran di darah tepi yang meningkat sebelum waktunya sudah dihancurkan. Ini yang dikenal dengan anemia hemolitik. Dan penyebab ketiga adalah produksinya normal, tidak ada penghancuran, tetapi ada perdarahan. Jadi ada kehilangan darah. Ya, ini klasifikasi berdasarkan etiologi, klasifikasi anemia berdasarkan etiologi. Nah, anemia karena produksi sel darah merah yang berkurang itu dibagi lagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah aplasia sel darah merah. Ya, jadi memang pembentukannya yang terganggu di sumsum tulang ya. Contoh-contohnya ini anemia aplastik, leukemia termasuk aplasia sel darah merah. Infeksi pun termasuk ya. Yang kedua adalah eritropoiesis atau yang tidak efektif. Penyebab tidak efektifnya karena bahan baku pembentuk hemoglobinnya itu kurang. Misalnya karena defisiensi zat besi, defisiensi asam folat, atau ada inflamasi di tubuh yang menyebabkan distribusi zat besi ke sumsum tulang menjadi terganggu. Dan gagal ginjal kronik karena gangguan produksi eritropoietin. Anemia karena meningkatnya penghancuran sel darah merah itu dibagi menjadi dua kelompok besar pula. Yang pertama adalah kelainan yang disebut ekstrakorpuskuler. Nah, kelainan di korpuskuler, kelainan eritrosit itu dibagi menjadi ada kelainan di bentuknya sferositosis ya, jadi kelainan di bentuk sel darah merahnya, ada kelainan kelainan SDM ini adalah kelainan membran SDM. Jadi dibagi menjadi membranopati, kelainan hemoglobinopati ya. Kemudian kelainan kelompok besar kedua selain gangguan korpuskuler yang bisa menyebabkan eritrosit mudah pecah itu adalah gangguan di lingkungan di mana eritrositnya bisa karena di darah
tempat mengalirnya eritrosit ini ada autoimun yang bisa menyebabkan atau menyerang eritrosit sehingga eritrositnya mudah pecah, dan penyebab berikutnya adalah tidak diketahui ya, mungkin suatu infeksi tertentu. Anemia karena kehilangan darah disebabkan banyak penyebabnya ya, bisa perdarahan kronis ya, perdarahan akut, atau penyakit perdarahan bawaan di mana darahnya sulit membeku seperti pada kasus terjadi perdarahan dengan minimal ya, sedikit saja sudah mudah terjadi perdarahan. Ini klasifikasi yang kedua. Klasifikasi anemia berdasarkan bentuk dari eritrositnya. Ada yang eritrosit ukuran besar ya, namanya anemia makrositik. Itu kalau diameter eritrosit lebih dari 100 femtoliter. Ada anemia mikrositik sebaliknya dari anemia makrositik. Ukuran eritrositnya lebih kecil dari normal, yakni MCV-nya atau mean corpuscular volume, volume eritrosit rata-ratanya itu kurang dari 80 femtoliter, dan anemia yang normositik. Ukuran eritrositnya normal, MCV-nya pada rentang normal 80 sampai 100 femtoliter, tetapi memang jumlah eritrositnya sedikit sehingga tetap HB-nya rendah, anemia, tapi ukurannya normal, normositik ya. Anemia makrositer, kita bahas satu-satu. Biasanya terjadi pada bayi baru lahir. Ini normal ya. Kemudian post splenectomy, habis pengangkatan limpa. Kemudian penyakit hepar seperti pada hepatitis ya. Kemudian obstruktif jaundice, jadi sakit kuning ya. Jadi mungkin ada sumbatan di saluran empedunya. Anemia aplastik itu biasanya sel eritrositnya ukurannya besar-besar, atau pada kondisi gangguan hormon hipotiroid, dan anemia megaloblastik karena defisiensi asam folat atau B12. Sedangkan anemia mikrositik itu umumnya terjadi pada kasus-kasus anemia defisiensi besi, anemia siderurgi, anemia yang ukurannya normal, normositer, itu misalnya pada perdarahan akut, eritrosit normositer ya, pada keganasan, defisiensi besi yang fase awal, fase lanjut dari kecil-kecil eritrositnya ya, karena mengganggu pembentukan hemoglobin yang merupakan struktur utama di dalam eritrosit. Kemudian pada anemia aplastik juga bisa anemianya normositik ya, dan anemia dyserythropoietik, gangguan anemia karena gangguan pembentukan eritrosit, bentuk eritrositnya tidak normal ya, sehingga HB yang dikandungnya pun tidak normal ya. Nah, ini adalah bagan yang menunjukkan pembagian anemia berdasarkan ukuran tadi, berdasarkan morfologi eritrosit ya. Ada yang mikrositik, normositik, dan makrositik. Tadi sudah saya sebutkan ya contoh-contohnya. Nah, ini yang baru dibahas mikrositik, makrositik. Nah, yang normositik ini, kalau kita temukan anemia dengan MCV-nya dalam rentang normal 80 sampai 100 centiliter, itu kita sebut anemianya normositer ya, normositik. Nah, anemia normositik, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah menghitung retikulosit. Kalau hitung retikulosit yang merupakan eritrosit muda ya, dari retikulosit itu kan eritrosit muda ya, itu meningkat jumlahnya, cek bilirubin. Artinya kalau sel-sel eritrosit muda jumlahnya meningkat, itu ada proses hiperaktivitas dari eritropoiesis di sumsum tulang ya. Nah, jadi kalau hitung retikulosit sel-sel mudanya meningkat di daerah cek bilirubin ya. Kalau bilirubinnya normal,
mungkin penyebabnya perdarahan karena kita tahu bilirubin itu adalah hasil pemecahan dari hemoglobin kan, hemoglobin yang ada di dalam eritrosit nanti diubah menjadi hemdanglobin, hemnya nanti berubah menjadi bilirubin ya. Nah, tapi kalau bilirubinnya meningkat berarti ada pemecahan eritrosit tuh ya. Eh, itu adalah suatu kondisi yang bisa mencurigakan ke arah hemolitik. Jadi ada pelepasan hemoglobin dari eritrosit yang utuh. Ya, itu kemungkinan penyebabnya hemolitik ya. Itu tadi makanya pemeriksaan laboratorium itu bisa mengarahkan klinisi, membantu klinisi untuk bisa memperkirakan penyebab dari suatu anemia ya. Nah, kalau ternyata penyebabnya hemolitik, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan kumtes. Kumtes apakah ada antibodi yang bisa menyebabkan eritrositnya mudah pecah. Kalau kumtesnya negatif, berarti penyebabnya bukan autoimun, ya. Penyebabnya mungkin yang lain, mungkin HB pati. Itu juga eritrositnya kan pecah-pecah ya. Atau gangguan membran tadi, membranopati. Eritrositnya tidak ada bagian yang pucat di tengahnya, sferositosis ya. Ini eritrositnya kaku ini sehingga pada saat dia melewati pembuluh darah kecil, dia mudah pecah ya, tidak bisa fleksibel ya, mengikuti tempatnya mengalir gitu. Kemudian penyebab sekunder kalau kumtesnya negatif ya infeksi atau obat ya. Infeksi paling banyak malaria ya. Kalau positif kumtesnya ya kemungkinan ada antibodi yang menyebabkan kerusakan dari eritrosit. Ya, cara membaca bagian ini ya. Nah, tadi kan kalau hitung retikulositnya meningkat, yang ini kalau hitung retikulositnya menurun. Kalau hitung retikulositnya menurun, kita apa yang harus kita lakukan? Cek leukosit dan trombosit. Kalau hitung retikulositnya meningkat, kita lanjut ke bilirubin tadi ya. Tapi kalau hitung retikulositnya menurun, biasanya klinisi melanjutkan ke dia melihat hasil leukosit dan trombosit. Kalau hasil leukosit dan trombositnya menurun, sangat mungkin suatu keganasan leukemia ya atau anemia aplastik di mana seluruh seri sel darah produksinya terganggu menurun baik itu eritrosit, leukosit atau trombosit itu disebut anemia aplastik. Tapi kalau leukosit dan trombositnya normal, mungkin yang terganggu hanya murni aplasia sel darah merah atau suatu kondisi kelainan bawaan yang disebut diamond black vein ya. Eritrositnya mudah pecah juga ini atau suatu erythroblastopenia transient ya. Baca ya, nanti cari ini apa sih diamond black vein ini ya. Erythroblastopenia transient juga apa ya. Ini minggu depan saya tanya. Saya tanya acak ya, apa itu erythroblastopenia transient? Yang bisa jawab minggu depan saya akan beri nilai tambahan ya. Diamond black vein ya, apa itu? Jadi saya akan tunjuk ya, akan acak. Kalau leukosit dan trombositnya meningkat, kemungkinan penyebab anemianya karena suatu infeksi. Nah, ini adalah suatu gambar yang menunjukkan eritrosit yang normal, normositek, normokrom. Sedangkan gambar yang bawah adalah eritrosit mikrositik hipokromik dan yang sebelah kanan ini adalah makrositik dan hiperkromik. Kenapa disebut makrositik ya? Eritrositnya itu lebih besar-besar daripada inti limfosit kecil. Pembandingnya adalah inti limfosit kecil. Makanya kita bisa sebut ini materi kuliah kemarin kan ya. Jadi ada yang kita sebut makrositik, mikrositik, normositik itu pembandingnya adalah inti limfosit kecil. Dominannya ukuran eritrosit di lapang pandang. Setiap lapang pandang minimal 10 lapang pandang dari suatu apus darah tepi itu kalau di atas rata-rata ukuran diameter limfosit itu disebut makrositer ya. Kalau di bawah lebih kecil ukurannya itu disebut mikrositer. Karena kita tidak mungkin menghitung kan, kita harus pakai pembanding ya. Kita tidak mungkin mengukur sendiri. Sedangkan ini adalah kriteria anemia menurut WHO. WHO menggunakan cut off point atau titik pilahnya itu tergantung pada umur, jenis kelamin, ketinggian tempat tinggal dari permukaan laut ya. Jadi macam-macam yang
digunakan. Tetapi pada umumnya digunakan titik pemilah dari jenis. Kalau dewasa itu kurang dari 13 baru disebut anemia. Kalau perempuan dewasa yang tidak hamil kurang dari 12. Kalau perempuan hamil HB-nya kurang dari 11. Kenapa ya bisa lebih rendah ya? Ini saya tanya ya di depan ya, kenapa bisa lebih rendah perempuan hamil dengan tidak hamil? Apa yang terjadi pada perempuan hamil ya? Why? Nah, tidak hamil. Ini tugas ya buat minggu depan ya, cari. Kemudian anak usia 6 sampai 14 tahun, HB-nya kurang dari 12 sama dengan perempuan dewasa yang tidak hamil batasnya. Anak usia 6 bulan sampai kurang dari 6 tahun adalah HB kurang dari 11 ya. Nah, untuk pendekatan diagnosisnya, kita biasanya menggunakan screening darah rutin dulu ya, hematologi rutin. Kita lihat hemoglobinnya, tadi hemoglobin kan batasnya sudah saya sebutkan berdasarkan WHO. Hematokritnya, sel darah merahnya, indeks jumlah eritrosit maksudnya ya. Indeks eritrositnya berapa MCV, MCH, MCHC. Ya, biasanya kan MCV normal 80 sampai 100, MCH 2832, MCHC 33 sampai 36 ya. Jadi kalau di bawah itu kemungkinan suatu anemia. Hitung retikulositnya berapa? Hitung jenisnya bagaimana? Ada infeksi atau tidak gitu ya. Nah, dari pemeriksaan hematologi rutin ini baru kita lanjut ke pemeriksaan apusan darah tepi. Kalau ternyata kita menemukan kelainan pada hasil hematologi rutin ya yang mencurigakan ke arah anemia ya. Kalau pada anemia umumnya kita temukan pada apusan darah tepi itu bentuk eritrosit yang bermacam-macam, terutama eritrositnya berbentuk seperti lonceng memanjang seperti pensil yang disebut pensil sel itu curiga ke arah anemia defisiensi besi. Jadi karena dia terganggu tidak kekurangan bahan baku zat besi ya. Kalau anemia hemolitik itu biasanya eritrositnya bermacam-macam ya dan bisa ditemukan normoblas atau eritrosit muda karena ada kompensasi dari sumsum tulang untuk dilepaskan ke darah tepi untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat ya di perifer akan eritrosit karena eritrositnya mudah pecah sebelum waktunya. Kalau kita temukan banyak sel muda di apusan darah, mungkin suatu leukemia atau metastasis dari tumor padat di tempat lain masuk ke pembuluh darah. Ya, ini sel muda ya. Biasanya benang-benang kromatinnya ini yang di tengah, yang di bagian itu yang ungu-ungu ini warnanya itu halus gitu ya. Mana kalau ini sel matang, kalau ini sel muda nih ya, kalian bisa lihat di gambarnya perbedaannya ya. Ini sel muda nih yang warna ungunya lebih pudar. Sekarang kita belajar membahas tentang derajat anemia. Anemia biasa disebut ada anemia ringan sekali, ringan, sedang, dan berat. Masing-masing punya batas HB-nya ya. Untuk ringan sekali biasanya HB-nya dari mulai 10 sampai batas atas sesuai umurnya. Misalnya begini, laki-laki itu HB normal antara 14 sampai 16 gram per desiliter umumnya dipakai. Jadi yang disebut dengan anemia ringan pada laki-laki kalau HB-nya antara 10 sampai 13,9 karena 14 itu normal gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan ringan sekali. Kalau pada wanita normalnya HB 12 sampai 14 gram per desiliter. Jadi anemia ringan pada wanita adalah dari 10 sampai 11,9 karena kalau 12 sudah normal gitu ya HB-nya. Itu yang dimaksud dengan ringan sekali. Kalau ringan itu HB-nya antara 8 sampai 9,9. Sedang antara 6 sampai 7,9 dan berat itu biasanya HB kurang dari 6. Tapi pada anak-anak sampai usia 12 tahun disebut anemia berat kalau HB-nya kurang dari 7. Ya. Yang paling sering dipakai untuk klasifikasi anemia adalah yang tadi saya bahas ya, anemia berdasarkan bentuk morfologi ada makro, mikro, normo, sitik ya, dan berdasarkan patogenesisnya, apakah karena pembentukan yang kurang atau karena perdarahan atau karena penghancuran yang meningkat di darah tepi ya.
Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan apus darah tepi, yang kita lihat adalah bentuk eritrosit untuk kita bisa menentukan mendekati ke arah apa penyebab anemianya, makrositer, mikrositer, atau normositer. Itu tujuan dari semua pasien anemia umumnya dilakukan pemeriksaan morfologi darah tepi ya, atau apus darah tepi. Kemudian kita juga bisa melihat indeks eritrositnya. MCV, MCH, MCHC. Jadi kita bisa pikirkan bentuknya kalau mikrositer biasanya MCV-nya rendah gitu ya. Kalau makrositer MCV-nya di atas normal. Kalau normositer ya MCV-nya mean corpuscular volume-nya di rentang normal tadi 80 sampai 100 femtoliter. Ya. Jadi itu ya. Jadi dengan melihat hasil laboratorium hematologi rutin dan juga apus darah tepi, kita bisa memperkirakan, membantu klinisi memperkirakan penyebab anemianya itu apa ya. Apakah kehilangan darah atau penghancuran yang meningkat atau pembentukan yang terganggu gitu. Nah, kemudian dari morfologi dan patogenesis tadi, cara hilangnya eritrosit dari darah, kita dapat menduga penyebab anemia ya. Jadi paling baik menggabungkan keduanya, baik kita lihat apus darah tepinya ya maupun pemeriksaan indeks eritrositnya. Itu kita bisa lebih mudah untuk mendekatkan ke arah kemungkinan penyebabnya ya, bukan diagnosis pasti, tapi mendekatkan ke arah kemungkinan penyebab anemianya apa gitu ya. Nah, tadi ini sudah saya bahas juga ya, berdasarkan etiopatogenesis atau berdasarkan etiologinya. Anemia itu bisa disebabkan karena gangguan pembentukan eritrosit di sumsum tulang tadi ya, atau karena kehilangan darah yang banyak dari tubuh, atau karena proses penghancurannya meningkat. Nah, karena gangguan pembentukan eritrosit dalam sumsum tulang, tadi juga sudah dibahas, saya ulang lagi agar bisa lebih bisa dipahami ya. Karena gangguan pembentukan itu umumnya penyebabnya karena kekurangan bahan baku pembentuk eritrosit. Misalnya karena kekurangan defisiensi besi, jadilah anemia defisiensi besi. Karena defisiensi asam folat menjadi anemia makrositer ya, atau anemia megaloblastik. Karena defisiensi vitamin B12 juga sama menjadi anemia makrositer. Kalau gangguan karena jadi ini masuk ke anemia karena gangguan pembentukan ya. Gangguan pembentukan eritrosit bisa karena kekurangan bahan esensial, bisa karena gangguan penggunaan besinya. Zat besi di cadangan bagus, banyak, cukup. Tetapi pada saat dibutuhkan di sumsum tulang untuk pembentukan eritrosit, distribusi dari tempat cadangannya ke sumsum tulangnya itu yang terganggu. Misalnya pada anemia akibat penyakit kronik atau anemia sideroblastik. Jadi di poolnya, di tempat cadangannya, cadangan besi itu ada di hepar, ada di makrofag, ya, itu harus diantar oleh suatu protein ke sumsum tulang untuk bisa digunakan untuk pembentukan eritrosit. Nah, pada gangguan penggunaan atau utilisasi ini, penghantaran dari cadangan besinya ke sumsum tulang itu yang terganggu ya. Itu misalnya terjadi pada anemia penyakit kronis atau anemia sideroblastik. Penyakit kronis itu contohnya TBC ya, kanker gitu ya. Jadi pasien-pasien itu umumnya anemia. Kemudian yang ketiga, penyebab karena gangguan pembentukan eritrosit itu kerusakan sumsum tulang ya. Jadi sumsum tulangnya memang rusak, misalnya pada anemia aplastik atau karena adanya infiltrasi zat-zat sel-sel ganas ke sumsum tulang, keganasan hematologi. Jadi mengganggu proses pembentukan sel-sel darah di situ. Anemia pada sindrom mielodisplastik atau akibat kekurangan eritropoietin, misalnya pada gagal ginjal kronis ya, karena ginjalnya rusak, hormon eritropoietinnya terganggu yang diproduksi oleh ginjal. Akibatnya terjadi gangguan pembentukan eritrosit di sumsum tulang ya.
Nah, ini sekarang kelompok besar kedua, anemianya karena perdarahan. Bisa karena perdarahan akut, biasanya eritrositnya belum berubah bentuk tuh, masih normositer. Atau karena perdarahan kronis yang perlahan-lahan, misalnya pada mereka yang punya gastritis mah kronis ya, itu kan perdarahannya tidak terasa, sedikit-sedikit tapi terus-menerus gitu, itu biasanya eritrositnya mengecil, makin lama makin kecil. Yang ketiga, anemia karena penghancuran yang lebih cepat dari waktunya. Harusnya usia eritrosit itu 90 sampai 120 hari. Pada pasien-pasien yang mengalami hemoglobinopati ya atau membranopati atau enzimopati tadi di mana eritrositnya mudah pecah, itu usia eritrositnya tidak sampai 90 hari ya. Jadi sebelum 90 hari dia sudah pecah, akibatnya tidak terpenuhi dengan penggantian dari sumsum tulang yang hanya 90 hari sekali gitu dia diproduksi baru. Akibatnya terjadilah anemia. Penghancurannya lebih tinggi daripada produksi yang baru ya. Nah, contoh dari anemia hemolitik yang karena gangguan di eritrositnya itu kan gangguan membran tadi ya, membranopati seperti sferositosis, bentuk eritrositnya tidak ada bagian yang pucat di tengahnya jadi kaku ya eritrositnya, atau gangguan enzim eritrosit atau gangguan hemoglobin, hemoglobinopati. Contohnya misalnya talasemia ya. Anemia hemolitik karena gangguan di lingkungan eritrosit itu berada. Contohnya misalnya pada aliran darah itu ada autoantibodi sehingga terjadilah hemolitik autoimun ya, atau anemia hemolitik mikroangiopati misalnya karena pembuluh darahnya menyempit akibat ada sumbatan lemak pada mereka yang mengalami jantung koroner gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini ada tambahan kalau di sini anemia dengan penyebab yang tidak diketahui ya tadi ya idiopatik. Jadi yang tidak masuk ke dalam gangguan produksi, tidak masuk ke dalam perdarahan, tidak masuk ke dalam hemolitik itu anemia dengan penyebab tidak diketahui ya. Sekarang ini anemia berdasarkan gambaran morfologinya tadi ya sudah dibahas juga. Ada anemia mikrositer. Mikrositer biasanya kromasinya jadi eritrositnya itu pucat, jadi disebut anemia mikrositer hipokrom. Bila MCV-nya kurang dari 80, MCH-nya kurang dari 27 ya. Kemudian anemia yang normokrom normositer. Bila MCV-nya 80 sampai 95 normal dan MCH-nya 27 sampai 34 ya. Kita harus tahu nilai normalnya baru kita bisa mengetahui ini normositer atau hiposit mikrositer atau makrositer ya. Kemudian anemia makrositer nih kalau MCV-nya rata-rata volume eritrositnya lebih dari 95 ya. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Yang anemia mikrositer hipokrom ini umumnya terjadi pada kasus anemia defisiensi besi. Minggu depan kita akan belajar anemia defisiensi besi. Pada talasemia, anemia akibat penyakit kronis dan anemia sideroblastik. Nanti juga akan saya bahas ya anemia sideroblastik itu apa. Itu suatu gangguan di mana zat besinya tidak bisa bergabung dengan tidak bisa bergabung membentuk heme ya. Jadi zat besinya kalau tidak diikat protein, dia tidak bisa berikatan dengan globin, membentuk hemoglobin. Jadi numpuk gitu zat besinya ada di pinggiran eritrosit sehingga tampak seperti bercak-bercak, seperti ada cincin ya di sekitar membran eritrosit. Padahal itu adalah tumpukan besi yang tidak terangkut yang harusnya untuk jadi hemoglobin. Itu anemia sideroblastik ya. Anemia NN, normokrom normositer, misalnya karena perdarahan akut, ya, misalnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan perdarahan masif. Anemia aplastik, ya, anemia aplastik itu jumlah selnya saja yang berkurang. Jadi yang harusnya diproduksi 100, dia cuma produksi 25 gitu ya. Tapi bentuk selnya normal, makanya disebut normositer normokrom, tapi jumlahnya yang kurang ya, kuantitinya yang kurang. Anemia hemolitik yang didapat ya, misalnya karena obat-obatan, karena malaria, anemia akibat penyakit kronik ya, gagal ginjal kronis ya. Nah, anemia yang bentuknya besar-besar itu ada yang megaloblastik dengan non-megaloblastik. Bentuk besar-besar itu artinya lebih dari 95 femtoliter ya MCV-nya. Bentuk megaloblastik ini ada anemia defisiensi karena asam folat, anemia defisiensi karena B12 ya. Kalau anemia defisiensi B12 biasa kita kenal juga dengan anemia pernisiosa. Sama kalau gambaran antara defisiensi asam folat dengan B12 itu
Keduanya sama, eritrositnya besar-besar. Untuk membedakannya dari mana? Biasanya kita satu-satunya cara ya dengan mengukur kadar asam folat dengan B12-nya ya dilakukan pemeriksaan itu. Kemudian kalau B12 ada pada stadium lanjut gejala klinisnya itu lebih ke arah ada gangguan saraf seperti kesemutan ya di tangan atau kebas gitu ya di ujung-ujung ekstremitas kita tangan atau kaki. Sedangkan bentuk makrositer yang non megaloblastik itu misalnya anemia karena penyakit hati kronik karena hepatitis B misalnya. Anemia pada kasus hormon tiroid yang rendah, hipotiroid. Anemia pada MDS gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke gejala. Gejala anemia ada yang disebut dengan gejala umum, disebut sindrom anemia. Jadi ini adalah gejala yang memang tidak spesifik ya, bisa juga terjadi pada penyakit lain, seperti misalnya lemah, lesu, cepat lelah ya, mata berkunang-kunang gitu, tinnitus itu apa? Seperti telinga berdenging ya, kaki terasa dingin ya, sesak nafas dan yang paling parah adalah dispepsia, nyeri di apa gangguan pencernaan ya, nyeri di lambung. Sedangkan gejala khas untuk masing-masing anemia berdasarkan jenisnya, kalau anemia defisiensi besi umumnya ada nyeri menelan. Kemudian lidah lidah itu rata, tidak ada bagian papil-papilnya ya. Ini tentu kalau yang sudah lanjut anemia defisiensi besinya. Kemudian ada luka di ujung mulut, stomatitis angularis seperti sariawan dan bentuk kukunya seperti sendok. Kalau anemia megaloblastik itu gejalanya adalah di lidah itu ada seperti luka ya, glositis. Kemudian ada gangguan saraf tadi yang saya bilang, ada kesemutan khusus pada defisiensi vitamin B12. Kalau anemia hemolitik karena eritrositnya pecah, mengeluarkan hemoglobin, hemoglobinnya terpisah menjadi hem dan globin, hem nanti berubah menjadi bilirubin sehingga tampak iterus kuning. Kemudian juga mungkin limpanya membesar ya dan hatinya membesar, hepatomegali, splenomegali. Kalau anemia aplastik itu perdarahan dan ada tanda-tanda infeksi biasanya ya. Karena kan leukositnya juga rendah, jadi mudah terjadi infeksi. Trombositnya juga rendah, mudah terjadi perdarahan ya. Ini gejala-gejala yang umum pada anemia aplastik, perdarahan, tanda infeksi. Kalau gejala penyakit dasar dari secara umum anemia itu misalnya kalau infeksi cacing tambang, spesifiknya di sakit perut. Jadi ini pemeriksaannya sudah lebih lanjut ya, ditelusur gitu penyebab anemianya apa. Nah, pemeriksaan laboratorium untuk anemia, pemeriksaan umum adalah kita sebut dengan pemeriksaan penyaring ya, HB, eritrosit, hapus darah, itu masuk ke dalam pemeriksaan screening, penyaring awal. Kalau dari situ ada hasil yang mencurigakan ke arah anemia, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan darah seri anemia, seperti hitung leukosit, trombosit, retikulosit, laju endap darah ya. Kemudian selanjutnya kalau ternyata ditemukan pula suatu kelainan atau kecurigaan ke arah anemia, bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan apus sumsum tulang ya. Pada beberapa institusi ada yang mengambil kebijakan ya, menetapkan kebijakan itu pokoknya semua hasil darah yang HB-nya rendah, trombositnya rendah, leukositnya rendah harus dilakukan pemeriksaan apus sumsum tulang jika memungkinkan. Itu ada ya, seperti di rumah sakit di Semarang ya. Mereka lakukan pemeriksaan apus sumsum tulang untuk hasil-hasil hematologi rutin yang abnormal. Ya. Kemudian ada pemeriksaan khusus tentunya seperti elektroforesis HB ya kalau kita curiga ke arah talasemia. Ya. Pemeriksaan khusus tadi dikerjakan hanya atas indikasi ya. Misalnya kalau anemia defisiensi besi setelah screening pemeriksaan darah rutinnya mendukung, baru bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan profil besi. Fe serum, TIBC, transferin ya, eritrosit, ferritin gitu. Sedangkan untuk anemia megaloblastik, pemeriksaan spesifiknya adalah kadar asam folat dan B12 ya. Tes supresi deoksiuridin juga bisa. Untuk anemia hemolitik yang spesifiknya adalah pemeriksaan bilirubin serum. Kemudian bisa juga tes KUM atau elektroforesis HB. Untuk anemia aplastik hanya biopsi sumsum tulang. Untuk pemeriksaan
lanjutannya karena kita ingin melihat bentuk atau sel-sel yang ada di sumsum tulang. Biasanya kosong sumsum tulangnya ya, karena memang produksinya terganggu. Sumsum tulang tuh hanya berisi dengan lemak, bukan sel-sel darah ya pada anemia aplastik. Nah, pendekatan klinis ya biasanya kita harus tahu nih untuk menentukan apakah penyebab anemianya ini eh, apa gitu ya penyebab anemianya. Kalau anemianya timbul cepat beberapa hari sampai minggu yang disebut cepat itu biasanya pada kasus perdarahan akut atau hemolitik karena autoimun atau akibat leukemia akut ya atau krisis aplastik misalnya karena pasca kemoterapi pada pasien-pasien kanker. Tapi kalau anemia yang timbul perlahan-lahan itu umumnya adalah anemia-anemia karena defisiensi bahan baku. Misalnya karena defisiensi besi, kan sedikit demi sedikit tuh intake makanan kita kurang zat besi, akibatnya anemia yang timbul pelan-pelan turun HB-nya ya. Anemia karena defisiensi folat, B12 ya, anemia akibat penyakit kronik gitu ya. Sedangkan berdasarkan beratnya penyakit, kalau kita temukan anemianya berat, HB di bawah 6, itu bisa terjadi pada anemia defisiensi besi yang sudah stadium lanjut, anemia aplastik, atau pada leukemia akut, atau anemia hemolitik yang didapat, atau talasemia yang mayor, ya, bukan talasemia minor atau intermedia. Sedangkan anemia ringan sedang, itu jarang sampai berat, bisa terjadi pada anemia akibat penyakit kronik. Nah, akibat anemia karena TBC misalnya itu jarang sampai di bawah 6 ya. Biasanya dia masih di atas 6 walaupun di bawah normal. Anemia pada penyakit sistemik juga bisa ya. Nah, ini adalah pemeriksaan yang umum dilakukan di laboratorium pada kasus-kasus anemia nih. Kita biasanya langsung melihat apusan darah tepi dan indeks eritrositnya. MCV, MCH, MCHC. Dari indeks eritrosit dan gambaran morfologi darah tepi, kita bisa menetapkan jenis anemia itu mikrositer hipokrom kah, normokrom normositer kah, atau anemia mikrositer ya. Tuh. Jadi peran kita sangat penting di dalam penata laksanaan anemia ya, peran laboratorium ini. Anemia hipokrom mikrositer nih contohnya. Biasanya kita cek pemeriksaan lanjutannya setelah kita lakukan darah rutin gitu ya, pemeriksaan morfologi darah tepi, kita masuk ke pemeriksaan yang lebih spesifik besi serum. Kalau besi serumnya menurun ya, sedangkan TI biasanya pemeriksaan profil besi itu Fe serum, TIBC dan ferritin. Itu biasa yang kita lakukan di lab-lab saat ini ya. Kalau besi serumnya menurun, TIBC-nya meningkat, ferritinnya menurun, lakukan lanjut dengan pemeriksaan besi di sumsum tulang dengan ada pewarnaan khususnya besi sumsum tulangnya PERS namanya pewarnaan PERS. Besi sumsum tulang negatif mungkin anemia defisiensi besi gitu ya. Jadi biasanya ditelusur begitu. Kalau besi serumnya menurun, TIBC-nya turun, tapi ferritinnya normal atau meningkat. Ferritin itu apa sih? Ferritin itu adalah cadangan besi ya. Nah, kalau ferritinnya normal, itu besi sumsum tulangnya positif, ya mungkin anemia karena penyakit kronik. Besinya cukup, tapi distribusinya ke sumsum tulang yang terganggu ya. Nah, kalau besi serumnya normal sekarang, ferritinnya normal, cadangan besinya normal. Elektroforesis HB ya bisa kita lanjutkan. Mungkin dia suatu talasemia atau hemoglobinopati. Jadi besinya cukup, tapi pembentukan eritrositnya yang terganggu, gitu. Pembentukan HB-nya yang terganggu. Bisa juga suatu ring sideroblastik. Jadi zat besinya cukup, tapi dia tidak bisa bergabung dengan membentuk hemoglobin, gitu ya, dengan hemosiderin membentuk hemoglobin. Nah, itu terjadi pada anemia sideroblastik. Sedangkan ini contoh nih ya, anemia normokrom normositer. Tadi ya, kalau kita temukan suatu anemia normokrom normositer, umumnya dari hasil retikulositnya, ya karena kan kita sekarang sudah pakai alat otomatis nih, hematologi otomatis tuh retikulositnya keluar 35 parameter tuh keluar semua ya. Salah satunya retikulosit bisa dilihat di situ. Kalau dari hasil retikulositnya meningkat, ya HB-nya rendah, tapi dia normokrom normositer, MCV, MCH, MCHC-nya normal, ya. Retikulositnya ternyata meningkat.
ya dari situ. Ada tidak tanda hemolisisnya? Diketahui dari tes KUM biasanya ya. Kalau tes KUMnya negatif, cek riwayat keluarganya. Riwayat keluarganya ada nggak yang punya penyakit sama juga anemia dengan pada morfologi darah tepinya eritrositnya pecah-pecah gitu ya. Kalau ternyata ada, itu mungkin suatu ini nih gangguan di korpuskuler hemolitiknya, bisa enzimopati, membranopati atau HB-pati, gangguan bawaan di eritrositnya, di struktur eritrositnya. Tapi kalau tes eh, kumnya negatif, tidak ada riwayat keluarga, mungkin suatu parasit ya, mungkin suatu malaria gitu penyebab dari hemolisis eritrositnya. Tapi kalau tes kumnya positif, mungkin suatu autoimun hemolitik anemia ya. Nah, kemudian kalau retikulositnya meningkat, makasih anak-anak. Itu HGB. Kalau retikulositnya meningkat, riwayat perdarahannya ada, riwayat perdarahan akut, mungkin anemia pasca perdarahan akut ya. Jadi belum sempat berubah eritrositnya, masih normokrom normositer ya. Bentar lagi ya, 10 menit lagi. Nah, ini anemia normokrom normositer lanjutan yang tadi ya. Jadi nanti kalian bacanya begitu ya, belajarnya di rumah ya. Jadi melihat ke bawah, oh ini periksa retikulosit. Kalau ternyata normal atau menurun, dilanjut dengan pemeriksaan sumsum tulang. Kalau sumsum tulangnya gak ada gambaran hipoplastik, mungkin suatu anemia aplastik penyebabnya. Kalau gambarannya tumor ganas, ada ditemukan di hematologi morfologi darah tepinya, itu ada sel-sel blast, mungkin suatu leukemia gitu ya. Kalau di sumsum tulangnya ditemukan selnya macam-macam, bentuknya aneh-aneh, displastik, mungkin anemia pada sindroma mielodisplastik gitu. Jadi memang tidak ada satu pemeriksaan yang sempurna, selalu harus digabung dengan beberapa pemeriksaan lain untuk sampai pada suatu pendekatan diagnostik suatu penyakit gitu ya. Ini anemia makrositer ya. Tadi sudah saya bahas juga ya, makrositer itu termasuk defisiensi B12, defisiensi asam folat ya. Anemia makrositer bisa dilihat dari retikulositnya. Kalau meningkat kemana penyebabnya? Kalau retikulositnya normal atau menurun, kita ingat retikulosit itu sel muda dari eritrosit. Adanya retikulosit menggambarkan aktivitas di sumsum tulang untuk eritropoiesis ya, gitu. Jadi kalau retikulositnya meningkat, oh berarti sumsum tulangnya bagus ya. Penyebabnya bukan gangguan di sumsum tulang, penyebabnya mungkin perdarahan akut gitu ya. Kalau retikulositnya normal atau menurun, oh gangguan nih mungkin diproduksi eritrosit di sumsum tulangnya, karena itu adalah menggambarkan aktivitas dari sumsum tulang ya. Jadi berarti ada gangguan di sumsum tulang kalau retikulositnya menurun atau normal ya. Lalu ternyata kita lihat sel-selnya besar-besar, mungkin B12, lanjutkan pemeriksaan vitamin B12 atau asam folat. Yang mana yang rendah gitu ya. Itulah ya. Terima kasih sudah selesai.